Saudara, saya akan melanjutkan seperti janji saya minggu lalu dengan khotbah saya tentang visi gereja. Ya, seperti saudara sudah ketahui, biarlah ini menjadi visi yang sederhana, tapi saudara bisa ingat dengan baik-baik ya. Apakah visi gereja kita yaitu adalah komitmen kepada the Great Commandment and the Great Commissions yang akan membuat masing-masing kita menjadi the great Christians or even a great church. Minggu lalu kita mulai dengan the Great Commandment ini ya, the Great Commandment yang semua misi kita ini diambil dan sejalan dengan apa yang Tuhan taruh kepada senior pastor kita Pak Sam 30 tahun yang lalu, diambil dari Kisah Para Rasul 2, kisah jemaat yang mula-mula di mana di situ ada semua komponen-komponen ini. Mereka berdoa, berkumpul, saling melayani, bahkan saling menjual harta mereka. Dan Tuhan menambah-nambahkan jumlah kepada mereka, ditambahkan ke dalam jemaat atau tubuh Kristus itu ya. Mereka belajar firman Tuhan, discipleship, dan selanjutnya. Nah, minggu lalu kita mulai dengan bagian yang atas, the Great Commandment ini ya. Terutama bagian yang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Kita tidak selesai minggu yang lalu dan kita akan lanjutkan. Nah, sebagaimana kita pelajari, Tuhan Yesus sendiri yang berkata ketika dia ditanyakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Lalu Yesus mengutip 2 ayat di Ulangan 6, 4 dan 5 dan Imamat 19, 18 ini. Dan Yesus berkata di bagian akhirnya ini bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya meskipun ini enggak apply untuk kepada kita semua ya, hukum itu tergolongannya. Ada hukum diet, hukum makanan yang tidak semua berlaku kepada kita. Ada hukum imamat seperti memelihara rambut yang enggak boleh digunting dan sebagainya. Enggak berlaku buat kita, tapi ada beberapa hukum sipil, hukum moral seperti kasih tetap berlaku kepada kita. Mengasihi Tuhan dan semuanya. Nah, even meskipun enggak berlaku untuk kita semua, tapi kalau dikumpulkan semuanya, Tuhan memerintahkan untuk kita mengasihi Dia, melayani Dia, memberi semua kepada kita, financial, waktu, pelayanan, bakat, talenta semua. Kita harus saling mengasihi, kita saling mengunjungi Sunday school, hospo, usher, semuanya dari yang kecil sampai yang ke kompleks, semuanya harus bergantung kepada 2 hal ini ya. Saudara ingat ilustrasi itu? Saya tidak perlu ulang, bagi saudara yang enggak mengikuti minggu lalu, saya anjurkan bisa melihat YouTube yang minggu lalu. Nah, baik. Saya akan lanjutkan dengan bagian yang pertama yang kita sudah mulai minggu lalu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, yang kita udah bahas. Saya akan ulang sedikit, ada 4 kata yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan selesai, tapi kalau tidak pun saya akan berjanji, saya akan finish on time, saudara ya. Dan saya akan lanjutkan di waktu yang lain. Yang pertama adalah kata kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa perintah kasih ini bukan memerintahkan tentang sesuatu yang sifatnya perasaan. Karena meskipun kata aslinya ahva atau agape itu kadang-kadang dipakai juga untuk refer kepada affection atau feeling. Seperti kasih Raja Ahasveros kepada Esther. Atau kasih family seperti dikatakan Abraham, ahva, Ishak dan sebagainya. Tapi mayoritas kata ahva dipakai atau agape itu refer kepada suatu tindakan, will, kemauan. Ya, jadi bukan suatu perasaan yang diperintahkan. Mayoritas itu perintahnya ke sini. Itu sebabnya bukan perasaan yang diperintahkan. Alasan yang kedua adalah perasaan itu tidak bisa diperintahkan. Tidak bisa memerintahkan perasaan. Yang diperintahkan adalah tindakan atau perbuatan, will ya yang diperintahkan. Ada
seorang istri datang kepada seorang rabi. Dia berkata, "Rabi, saya mau minta cerai. Saya minta diceraikan. Saya udah gak tahan. Puluhan tahun saya di-abuse. Kata-katanya kasar. Perbuatannya juga kasar. Rabi, dan saya punya tekad gimana caranya. Kalau bisa tuh saya ada kesempatan, saya mau balas kejahatan suami saya ini." Lalu Rabi berpikir sebentar dan dia berkata, "Oke, jadi ibu mau cerai ya. Dan ibu mau kalau bisa balas juga ya. Karena kalau cerai mungkin gak ada kesempatan untuk balas gitu ya. Jadi itu cita-citanya ibu ya." "Iya, Rabi." "Baik, kalau begitu saya kasih nasihat untuk ibu ya. Bagaimana? Supaya ibu bisa dapat dua-duanya gitu. Cerai dan juga balas dendam. Begini caranya. 3 bulan ke depan, ibu treat suami ibu katanya. Perlakukan seolah-olah ibu mengasihi suami. Seolah-olah. Perbuatannya, perbuat yang mengasihi gitu. Tapi seolah-olah meskipun perasaannya enggak. Perasaannya benci banget gitu. Tapi seolah-olah seperti engkau mengasihi suami. Baik gitu ya. Nah iya, karena begitu nanti mengasihi, nanti suami ibu jadi sayang sama ibu. Bom, cerai kan. Dah, balas dendam. Sambil cerai. Dua-duanya dapat kan. Sudah, baik itu. Bagus juga nih Rabi itunya. Dia lakukan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Udah waktu, Rabi tunggu-tunggu. Kok nggak ditelepon-telepon nih sama si istri. Masuk bulan keempat, masih nggak ditelepon. Rabinya telepon sama si ibu. "Bu, gimana? Jadi nggak cerai?" Katanya. "Cerai," katanya. "No way," katanya. "Kita sekarang sudah saling mengasihi." Katanya. You see, in the Hebraic konsepnya Ibrani itu, lokomotifnya itu perbuatan dulu, perasaannya baru nyusul. Bukan perasaannya. Kita yang dibesarkan atau diasuh atau dididik karismatik, kita harus careful, betul-betul careful. Karena jangan jadikan perasaan sebagai lokomotif. Kalau disuruh melakukan tindakan, beri ini, layani ini, tunggu dulu perasaannya. Kalau saya damai sejahtera, saya lakukan. Itu lokomotifnya perasaan. Perintahnya di sini bukan, perbuatan dulu yang jadi lokomotifnya. Perasaan bisa menyusul. Seperti ibu rumah tangga lah. Mana kalau ditanya, apakah kau sangat mengasihi bayimu yang berteriak-teriak jam 3 pagi, suruh nyusuin segala macam. Udah gak ada. Tapi semakin dilakukan, semakin kau mengasihi bayi itu ya, anak. Betul enggak begitu? Jadi lokomotifnya itu di dalam Hebraic perspektif, itu perbuatan dulu. Baru perasaan boleh ada, boleh nyusul atau enggak jadi masalah. Itu tapi biasanya akan menyusul. Nah, perintahnya adalah kasihimu dengan hati. Betul. Hati itu meskipun kadang-kadang dalam Alkitab diterjemahkan sebagai organ tubuh, sebagai perasaan. Tapi kembali mayoritas itu berbicara tentang pikiran. The thought, ya, mind, choice, atau will ininya. Karena dalam bahasa Ibrani itu enggak ada konsep otak, enggak ada. Jadi semua kegiatan intelek itu di dalam Alkitab ditulisnya terjadi di dalam hati. Terjadi di dalam hati. Seperti misalnya bagaimana kau mengerti? Bagaimana kamu membedakan? Berhikmat itu, kitab hikmat itu berbicara banyak meskipun ditulisnya dengan hati tapi sebetulnya terjadinya di dalam pikiran. Jadi saya anjurkan minggu lalu setiap kali saudara membaca dalam Alkitab hati, coba defaultnya ganti dulu dengan pikiran ya. Jadi seperti dalam Amsal tadi itu, saudara bisa lihat, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku, kan gak dalam perasaan, tapi di dalam pikiran, akal budi ya. Nah, ini sudah kita lalui minggu lalu. Saya berikan beberapa aplikasi minggu lalu kalau saudara ingat ya. Bagaimana aplikasinya mengasihi Tuhan dengan heart atau hati. Nah itu kita bahas beberapa hal. Belajarlah firman Tuhan untuk menaatinya.
Karena di dalam Hebraic view kita belajar itu supaya kita semakin takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang akan memimpin kita kepada ketaatan. Lalu fokuskan pikiran dalam setiap ibadah atau kegiatan. Saudara datang ke dalam ibadah doa malam atau ibadah Zoom sekalipun. Itu akan sangat beda sekali waktu you engage your mind. Tapi kalau pikiran itu dibiarkan melayang-layang, itu akan sulit sekali mengasihi Tuhan with all your heart. Jadi pikirannya diinikan. Setiap kali kita menyanyi, memberikan korban puji-pujian dalam bentuk nyanyian worship, engage your mind. Do you really mean it? Itu akan sangat-sangat membedakan ibadah saudara. Lalu pikiran yang rela diubahkan dan selanjutnya. Baik, seperti juga yang terakhir, selalu menjaga pikiran. Karena hati yang tadi saya jelaskan adalah mencangkupkan banyak hal dalam kehidupan kita. Bukan hanya organ, bukan hanya perasaan, tapi hampir seluruh kegiatan, pikiran, akal budi yang kita pikir. Itu sebabnya jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, jagalah akal budimu dengan baik-baik. Lalu yang kedua, apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Kembali, meskipun ada ayat-ayat yang refer bahwa nefesh itu artinya leher, di mana ada makanan masuk di situ, udara masuk di situ, tapi jarang sekali. Atau nyawa yang artinya sesuatu yang bukan raga, bukan sesuatu yang fisikal, dan sesuatu yang terpisah waktu kita nanti mati. Itu konsep di luar Hebraik ya, itu juga ada tapi nggak banyak. Yang banyak itu nefesh atau life itu biasanya refer kepada the whole being-nya. Seperti contohnya dalam kisah Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama banyak sekali. Kalau Perjanjian Baru, ini salah satu contohnya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maksudnya the whole being-nya, seluruh jiwa. Bukan hanya nyawa yang nanti kalau mati terpisah dari raga itu. Nah, minggu lalu saya selesai sampai part of this discussion ini, yaitu bahwa kalau gitu apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap nefesh? Artinya kita mengasihi Tuhan dengan seluruh devoted, undivided loyalty kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, dengan tubuh kita ya. Now, willing to even give up your life. Martir itu adalah salah satu contoh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa in the top level ya, on the top level. Tapi loyalitas dengan seluruh hidup artinya bukan cuman jiwanya aja, nyawanya aja, tapi jiwa dan raga. Dua-duanya harus ya, nyawa dan juga raga, jiwa dan raga. Karena kalau hanya satu-satu itu bukan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa atau nefesh yang dimaksudkan secara Hebraik ini ya. Coba aja kalau misalnya kita pisah-pisahkan, wah kan saya udah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, tapi tubuh sih ya enggak, atau dibalik gitu ya, enggak bisa. Coba tanya sama suami istri, adakah istri di sini yang suka supaya suaminya itu loyalnya dengan jiwanya tapi enggak raganya? Atau loyalnya secara tubuhnya dibalik ya. Kalau suami loyalnya secara tubuh, tapi jiwanya melayang kemana-mana, mikirin istri orang gitu. Mau? Siapa istri yang ada di sini mau suaminya seperti itu? Ngacung. Nggak ada. Atau dibalik, suaminya. Mau nggak istrinya mengasihi secara jiwa? Waduh sayang, aku mengasihi engkau. Tapi tubuhnya dikasih kemana-mana. Ada yang mau? Ngacung. Nggak ada yang mau mengasihi dengan total loyalitas. Loyal ini ya, secara loyalty gitu. Jiwa dan tubuh, begitupun kepada Tuhan. Dan waktu melakukan itu, bahkan di Perjanjian Baru pun Paulus berkata di dalam Roma, persembahkanlah seluruh tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan lanjut yang ketiga.
Saudara resapi dulu gambarnya. Nah, Anto, ya betul. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan. Apa maksudnya? Dalam bahasa aslinya meod atau maod, tergantung dari grammarnya ya. Nah, saudara mungkin udah curiga gitu ya. Ini makanya bukan ngomongin soal kekuatan muscle nih, kekuatan otot manusia. Saudara betul sekali, karena kata yang dipakai untuk itu kata yang berbeda di dalam bahasa Ibrani. Namun kata meod ini muncul ratusan kali dalam perjanjian lama, 300 lebih. Dan kata ini agak sulit sebetulnya untuk ditranslate. Ya. Kata bahasa Indonesia menuliskan dengan kekuatan. Tapi sebetulnya kata ini adalah kata adverb dalam bahasa Inggris. Katanya kata yang menerangkan kata yang lain ya. Kata yang lain. Very atau much itu yang paling tepat untuk secara letterlek menerjemahkan kata meod. Jadi misalnya Kejadian 1 ayat 31, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, hari ke-1 bagus, hari kedua baik, hari ketiga baik. Lalu pada hari terakhir dia berkata very good. Meod good gitu ya ininya. Atau Kejadian 4 ayat 5, ketika Kain sangat marah kepada Abel, dikatakan meod angry, sangat panas dalam bahasa Indonesianya. Atau ketika terjadi air bah zamannya Nuh, air itu begitu luar biasanya sehingga dikatakan meod sangat ini ya, sangat hebatnya, dengan hebatnya. Atau Kejadian 30:43, ketika Yakub diberkati Tuhan sehingga menjadi sangat, bukan hanya sangat kaya. Dalam letternya itu meod 2 kali. Sangat amat kaya gitu. Bertambah-tambah hartanya. Atau Bilangan 14 ayat 7. Ketika para mengintai balik setelah mengintai berbalik memberi laporan. Wah, tanah yang kami lihat adalah luar biasa. Baiknya letternya meod gitu ya ininya. Nah kalau gitu apa artinya meod dan apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan? Letternya muchness, with all your muchness. Apa artinya? Jadi artinya not just a thing, karena kan very apa nih, bukan kata benda seperti mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa yang kita bisa lihat, kita bisa pegang dan sebagainya. Ini lebih nggak kelihatan gitu. Jadi bukan sesuatu yang a thing, but everything. Jadi semuanya dengan natural abilities, natural power, strength, gifts, talenta, resources, kapasitas, bahkan kesempatan. Everything else yang bukan hati dan bukan jiwa. Everything semuanya. Ininya. Nah, di dalam terjemahan Septuaginta, terjemahan Ulangan 6 ayat 5 ini terjemahkan sebagai begini. And you shall love the Lord with all your mind, yang tema hati tadi ya. Hati, with all your soul and with all your strength. Nah, kata strength ini di dalam bahasa Septuagintanya dia terjemahkan sebagai dunamis, dynamite, sesuatu yang powerful gitu. Kalau saudara ingat dari Perjanjian Baru, Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa engkau akan menerima kuasa dan kau akan menjadi saksiku. Nah, kuasa itu kata yang sama nih, dunamis ininya. Dunamis. Jadi not just a strength, tapi sesuatu yang sangat powerful gitu ya ininya. Nah, karena arti meod ini sangat luas sekali tadi yang seperti saya katakan, maka terjemahan dalam berbagai Alkitab pun bermacam-macam, beragam-ragam. Misalnya, tadi dunamis yang ada di Septuaginta ya.
Lalu Complete Jewish Bible menerjemahkannya sebagai all your resources. All your resources. Ini. Itu Jewish Bible. Aramaic Bible, zamannya Yesus Aramaic ya. Ininya. Alkitab di zamannya Yesus itu, Aramaic menerjemahkan sebagai love God with all your wealth. With all your wealth. Karena semua resources ini kan banyak sekali nih. Seperti tradisi lah. Kadang-kadang misalnya dalam hal kebenaran. Kebenaran dalam perjanjian lama itu luas sekali kebenaran. Kebenaran itu bukan masalah seperti kayak kita gitu ya. Mati masuk surga. Sudah selamat, mati masuk surga. Aslinya itu luas sekali. Bukan hanya masalah mati masuk surga, tapi masalah keselamatan hidup di dunia ini. Apakah kau sehat-sehat? Are you safe? Atau apa? Sampai hari ini kalau saudara tanya sama orang Yahudi, are you safe? Dia akan lihat-lihat begini. Emang you see me, I'm not safe? Katanya gitu. Dia lihat bukan hanya jiwa yang mati-mati masuk surga, tapi seluruh beingnya ininya. Tapi dikecilkan. Jadi waktu kita di karismatik zaman sekarang, abad 12, kalau ditanya, are you safe? Dikecilkan artinya, mati masuk surga. Tapi Alkitab kan banyak sekali ngomong soal safe itu ya. Sama juga waktu zamannya Yesus, semua meod ini lalu dikecilkan. Jadi setiap kali orang berkata, have you loved God with all your meod, itu langsung wealth, langsung otomatis defaultnya itu wealth. Ada satu kisah dalam perjanjian baru yang Yesus refer kepada ini. Saudara ingat ceritanya? Waktu dia ketemu dengan 100 ibu bugem. Ya. Ketika dia ketemu with the rich young ruler, ingat gak ya? Tuhan Yesus, apa supaya aku dapat hidup yang kekal? Lakukan ini. Sudah saya lakukan semenjak bar mitzvah, sejak muda saya, sejak saya dibaptis lah kalau buat kita sekarang relevansi. Baik, it's good. Oke, udah. Kamu beres udah. By the way, kalau kamu mau jadi muridku, there's one thing you have to do. Love God with all your meod. He could not do that. Nggak bisa menjadi muridnya Yesus karena dia sangat kaya katanya. Jadi di zamannya Yesus, wealth is ini gitu, arti yang sempit, arti yang kecil untuk the meod. Tapi juga kalau saudara baca Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, akal budi juga suka dimasukkan di situ. Kalau saudara lihat ya, Matius 22, Markus 12, Lukas 10, itu ada ditambahkan atau ada yang diganti malah. Ditambahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Nah, how do you explain that? Ada beberapa interpretasi memang. Interpretasi yang pertama, kembali karena tadi yang terjemahan Septuaginta itu tadi ya. Dia yang menerjemahkan bahwa meod itu sebagai dunamis atau mind, heart itu diterjemahkan sebagai mind. Jadi akal budi ya, Septuaginta. By the way, siapa yang belum pernah dengar Septuaginta? Saya berjanji dalam hati, daripada saya ngejar target, mending saya pelan-pelan gitu. Tapi lebih ngerti saudaranya ininya. Masalah nanti selesainya ini nggak apa-apa. Anybody yang sudah tahu sedikit-sedikit pernah dengar Septuaginta? Ada ya? Oke. Bagi yang belum pernah dengar, saya berikan ini dulu, sedikit background dulu ya. Septuaginta ini adalah begini ceritanya. Satu kali masa, Raja Mesir itu namanya Ptolemy. Ptolemy ini punya keinginan, gitu, punya desire, dia mau punya library dari seluruh buku yang ada di muka bumi, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Termasuk Alkitab. Dia nggak bisa baca Alkitab dalam bahasa itu ya aslinya. Jadi dia panggil 70 orang scholars, Jewish scholars, untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Supaya dia ada di library-nya dia dan bisa baca ini. Tapi dengan ancaman.
kamu harus jujur ya menerjemahkan ini. Gak boleh bohong. Jemahkan. Dan untuk itu saya pisahkan 70 ruangan. Jadi kebayang gak kalau ada yang beda, nah bisa hukuman mati. Apa nih? 70 orang ini 70 orang saleh, scholars. Selain menerjemahkan di bawah ancaman, tapi mereka juga punya beban untuk mengabarkan Taurat kepada seluruh bangsa ini kan. Dan dia tahu orang macam apa yang akan membacanya dan minta ini. Orang-orang yang menyembah berhala. So they don't want, they misunderstand apa yang dituliskan oleh Ibrani ini. Kalau diterjemahkan secara letterlock belum tentu mereka mengerti. Misalnya seperti kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kalau di-read oleh orang-orang bukan Yahudi bisa berbeda artinya. Sama seperti kita kan waktu pertama kali baca segenap hati, wah beragam ininya. Nah they don't want to do that. 70 tua-tua ini, 70 scholars ini gak mau itu terjadi. So they mistranslated dengan sengaja. Dan ketika itu dikumpulkan ajaibnya ya saya percaya ini Tuhan ya. 70-70-nya mistranslate semua sama. Dan inilah hasilnya, salah satunya. Sekian banyak ininya. Tapi ini salah satunya. That's the Septuaginta ininya. Nah jadi ada beberapa kembali ke tadi ya. Tentang akal budi ini. Ada beberapa interpretasi. Yang pertama, penulisnya ini, either Matius yang asli, Markus yang asli atau Lukas yang asli menambahkan atau mengganti. Karena agak sulit dipercaya kalau Yesus yang menambahkan itu. Meskipun mereka mengutip kata Yesus ya. Tapi agak sulit untuk saya menerima itu karena Yesus sedang berbicara kepada sesama orang Yahudi. Kalau berbicara sama orang Yahudi, you don't have to change it dengan akal budi. Mereka sama-sama mengerti. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu bahasa mereka. Dan ini. Jadi kemungkinan ini ditambahkan either dengan penulis aslinya atau penyalinnya. Karena Matius misalnya yang asli saya percaya dia tulis dalam bahasa Ibrani kepada orang Ibrani gak perlu. Tapi ada ternyata akal budi. Jadi ada kemungkinan penyalinnya yang menambahkan atau mengganti dengan tujuan sama seperti Septuaginta itu. Karena dia tahu siapa yang akan membaca ini. Jadi ditambah atau diganti. Interpretasi yang kedua, akal budi ini sering disejajarkan dengan meod ini. Meod. Karena dengan alasan begini. Kalau meod bicara tentang wealth, apa yang bisa diraih atau dihasilkan oleh pekerjaan tangan, akal budi adalah semua yang bisa dihasilkan dengan akal budi. Kepinteranmu. Misalnya saudara jago science, jago medis, jago art, jago IT semuanya. Itu menghasilkan resources juga yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi ini. Kalau saya disuruh milih, yang mana interpretasinya saya pilih yang pertama. For the reason yang menerjemahkan itu adalah orang Yahudi yang menerjemahkan bahasa Ibrani kepada bangsa-bangsa lain. Ya, jadi akal budi ini refer kepada the heart instead of the wealth. Ini ya, the wealth. Nah, di dalam tradisi orang Ibrani, mereka percaya the tiga patriark mereka itu represent dari ketiga hal ini. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Abraham mengasihi Tuhan dengan segenap hati karena dia percaya, he believe, dan dia dianggap sebagai suatu kebenaran. Kalau believe itu kan bukan dengan perasaan ya. Kalau saudara percaya Kim Jong-un adalah presidennya Korea Utara? Apakah saudara percaya dengan perasaan saudara atau percaya dengan pikiran? Betul enggak ya? So Abraham dianggap sebagai patriark yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ishak dianggap sebagai patriark yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya, seluruh hidupnya ketika mau jadi korbannya
Abraham tadi menjadi korban bakaran. Dan Yakub itu mengasihi Tuhan dengan segenap meod karena dia bersumpah akan memberikan hartanya kepada Tuhan. Yang saya maksudkan adalah Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, dengan kata lain dia bersumpah, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu statementnya Shema ya. Adonai Elohenu. Tuhan adalah Allahku. Dan dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, Bethel. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi ketiga patriark ini di dalam ajaran Yudaisme atau Hebraic teaching ini represent dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Lalu pertanyaannya, kenapa sih Tuhan ini memerintahkan untuk mengasihi dia dengan harta, nggak cukup dengan hati dan dengan segenap jiwa? Kenapa ya Alkitab itu banyak sekali berbicara tentang harta. Bahkan orang yang bernama Bomer and Cortines ini, mereka dari Men's Bible Study di Harvard Business School menuliskan begini. Alkitab menuliskan tentang topik tentang doa dan iman itu sekitar 500 ayat. Tapi tentang uang ada lebih dari 2000 ayat. Dan 40% dari perumpamaan Yesus itu deals with money. Kita nggak perlu ahli rocket scientist ya untuk melihat bahwa Alkitab atau Tuhan memang berbicara banyak tentang hal ini. Bagi Tuhan itu sesuatu yang penting. Saya harus mengakui bahwa dari mimbar bisa kadang-kadang ada dua ekstrim tentang topik ini. Topik yang pertama atau ekstrim yang pertama yang tidak mengajar sama sekali. Karena takut nanti jemaatnya offended. Atau ekstrim yang kedua, ngajarin si topik ini, tapi motivasinya nggak benar. Untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Jadi khususnya untuk yang pertama, saya juga tidak bisa menyalahkan terlalu banyak kepada mimbar. Ini bukan hanya bicara satu kepada spesifik mimbar ya, tapi seluruh mimbar di dunia gitu. Karena memang jemaat juga yang menganggap bahwa gereja itu seperti restoran. Seperti restoran. Artinya apa Pak? Artinya begini. You give me what I order, or I move to another restaurant. Begitu jadi. Sehingga memaksa mimbar itu memberikan what you order. Salahnya, jadi nggak selalu salahnya kepada di sini gitu. You the one who asks. Yang kedua, mimbar ini memberikan, ini juga konsep tentang restoran juga gitu ya. Begini. Dia berikan apa yang ini, apa yang dia percayai atau sebagainya gitu. Enggak ini. You mau atau nggak mau, you makan masakan saya. Kenapa? Karena restoran saya sudah ramai. You wanna live, change restaurants, up to you. Saya sih udah laku di restoran. I have enough customer. So these two extreme ini. Tapi kita lihat bahwa dari Tuhan sendiri, that's sesuatu yang important ininya. Kenapa important ininya saudara ya? Saya juga, nanti saya akan bahas argumen atau pemikiran saya. Tapi apa aplikasinya sebelum kita akan lanjut? Mungkin saya akan tutup sampai aplikasi di sini saja ya. Kenapa Tuhan mengajarkan? Supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap meod atau kekuatan atau the wealth ini ya. Yang pertama untuk mengajar supaya rendah hati dengan mengakui bahwa semua itu
dari Tuhan. Seperti tertulis di dalam Ulangan 8, 13 dan selanjutnya. Apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dengan kata lain rumahmu banyak, mobilmu banyak, propertimu banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, akun di bank banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tanganku lah, ya tadi yang saya katakan, yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. So, kenapa Tuhan perintahkan bukan cuma segenap hati dan jiwa, tapi juga kekuatan, kekayaanmu, supaya mengajar kita rendah hati. Setiap kita memberi, we declare, ya Tuhan, semua yang aku dapat ini dari Tuhan, bukan karena kekuatan tanganku. Tapi waktu kita tidak refuse, berarti sebaliknya berlaku. No Tuhan, semua yang aku raih ini itu karena tanganku, kepintaranku, kekuatanku. So Tuhan perintahkan, jangan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Yang kedua aplikasinya adalah kenapa kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Imitate to be generous, ya, seperti Tuhan. Nah, saya ambil ayat yang ini. Kalau saudara perhatikan perikop ini di Matius pasalnya yang ke-6 tentang mengumpulkan harta di surga. Itu sebetulnya merupakan satu bagian dari ibadah kita. Dan di bagian ayat-ayat selanjutnya kalau saudara lihat ya, kalau kamu berdoa jangan di depan umum. Kalau kamu berpuasa jangan kelihatan. Lalu disambung, kalau kamu memberi jangan ketahuan ya tangan kiri dan kanan. Lalu disambung terus, kumpulkan hartamu di surga. Jangan hanya di bumi. Jangan hanya invest di bumi. Paling investment cuma tahan 30 tahun, 50 tahun dan sebagainya gitu. Tapi investlah di surga katanya. Lalu dia bicara nih ayat ini. Jadi artinya kesimpulannya apa? Nyambung dong topiknya tentang ini gitu. Semua ini ya. Nah saya potong aja karena terlalu panjang. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah kata mengabdi saya garis bawahi karena kalau waktu saudara hadir minggu lalu, beribadahlah kepada Tuhan itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dua, worship or serve. Tapi kadang-kadang mengabdi. Nah ini juga katanya sama ya. Jadi artinya beribadahlah kepada Tuhan Allahmu itu sama. Mengabdilah kepada Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu artinya dewa uang. Dewa uang. Nah, tahukah saudara
siapa yang saudara mengabdi atau worship, itu saudara sadar atau enggak sadar, saudara akan serupa dengan saudara apa yang saudara worship itu, saudara. Ya, nanti saudara bisa simak kata-kata saya. Kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita worship. Nah, tapi yang saya mau katakan di sini, di kalimat yang ke tengah ini, saudara. Dia katakan begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, sering saya mendengar interpretasi tentang ayat ini ya. Lalu diterjemahkan dengan macam-macam, saudara. Mata yang baik, mata yang jahat. Oh, atau dalam bahasa King James kalau nggak salah, if your eyes are single. Oh, mata yang terfokus mungkin. Mata yang terfokus kepada Tuhan dan sebagainya. Dan bisa jadi khotbah yang bagus memang gitu ya, fokus kepada Tuhan. Tapi kita udah agree sama-sama tadi ya. Waktu Yesus berbicara perikop ini, ya topiknya satu, tentang harta dan uang. Yang paling gampang kalau mau menerjemahkan ayat 22 dan 23 yang ada di tengah itu, ya lihat ayat sebelumnya dan lihat ayat setelahnya. Pasti topiknya sama, alurnya sama gitu ininya. Yang sebelumnya kan berbicara tentang kumpulkan hartamu di sorga. Lalu yang kedua, jangan menyembah kepada dua, nggak bisa kamu. Either kamu suruh pilih satu, either mengasihi Tuhan dengan segenap hartamu atau engkau menyembah mamon. Nggak bisa dua ininya. Jadi yang tengah ini nggak jauh-jauh harusnya. Harusnya berbicara hal yang sama. Nah, kalau saudara ini yang saya beri kuning ini ya, mata yang baik itu yang disebutnya sebagai idioms atau apa ya namanya bahasa Indonesia? Peribahasa ya, peribahasa seperti hidung panjang. Saudara ingat ya? Hidung panjang. Kalau diterjemahkan secara letterlock kadang-kadang nggak ada artinya. Maksudnya artinya jadi meleset gitu. Ininya. Nah, tapi ketika disampaikan penulisnya itu karena ini Matius, dia menuliskan kepada orang Yahudi, dia tuliskan secara letterlock, nggak jadi masalah. Orang Yahudi yang membaca ini akan mengerti mata yang baik atau mata yang jahat ini. Tapi penyalirnya nggak transliterate gitu. Nggak seperti Septuaginta tadi ya ininya. Jadi terjemahkan letterlock sekarang ini. Tak terjadilah confused gitu. Jadi seperti saya beri contoh. Misalkan kita kan orang Indonesia. Lalu kita sama-sama kan kota Indonesia nih. Saya bilang begini, Roni adalah orang yang murah hati dan dikasihi Tuhan. Kita sama-sama orang Indonesia tahu semua. Tapi tiba-tiba lalu diterjemahkan gini ya, maksudnya enggak diterjemahkan, diberikan kepada orang yang bahasanya lain. Bahasa Inggris misalnya. Diterjemahkan letterlock. Lalu tulis, Pastor Nicholas said, Ronnie is murah hati, a cheap heart, gitu ya. Dan love God misalnya gitu ya ininya. Lalu dibaca oleh orang Inggris misalnya, cheap heart, apa ya? Kan bisa macam-macam saudara. Cheap heart mungkin artinya polos kali ya, sederhana. Bisa jadi khotbah yang bagus nggak? Bisa. Tapi coba tanya lagi sama orang Indonesia. Sama Frans, ini ada Alkitab nih. Tulisnya begini, Pastor Nicholas said, Ronnie has cheap heart. Is cheap heart. Apa sih Frans? Coba baca sini. Indonesia ya? Indonesia aslinya, iya. Pastor Nicholas berkata, Ronnie cheap heart. Murah hati, generous Pak. Gampang sekali gitu ya ininya. Seperti Septuaginta tadi, menerjemahkan bahasa Ibrani kepada bahasa lain. Nah sama juga ini, mata yang baik terjemahkanlah secara Ibrani. Tuh ada tuh orang Yahudi. Tanyakan. Nah kata mata yang baik atau mata yang jahat ini ada di dalam perjanjian lama sebetulnya. Ditolong oleh Septuaginta itu. Karena Septuaginta kan menerjemahkan perjanjian lama menjadi Yunani ya. Jadi ada sebetulnya kalau kita bisa mencari bahasa aslinya. Mata yang baik, mata itu eye,
baik itu tov, ayin tov, lalu mata yang jahat, ayin ra, itu ada dalam perjanjian lama. Bagaimana Septuaginta menerjemahkan peribahasa itu? Mata yang baik itu artinya generous. Jadi kalau mata yang jahat artinya kikir. Sampai hari ini, nanti boleh cek ya, saya belum cek sih. Tapi tanya tuh sama orang ininya, Yahudi. Sampai hari ini, kalau pengumpul dana nih, bencana, kebanjiran, misalnya terjadi di Israel. Please donate with the ayin tov. Berilah dengan generous heart. Itu ada sampai di sini. Jadi kalau begitu kan jadi nyambung. 1, 2, 3 memang berbicara tentang ini. Jadi pelajarannya buat kita. Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi dengan segenap kekayaan kita. Tadi supaya belajar rendah hati. Waktu kita memberi, we know ini semua dari Tuhan. Yang kedua, supaya menyerupai Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang generous. Supaya kita ini juga bertambah. Saya kemarin merenungkan beberapa hari yang lalu, iya kenapa ya Tuhan? Tuhan tuh seperti kayak memberi tapi suatu teguran gitu ya. Coba bayangkan begini. Kan kita suka ada argue ya, kan Tuhan gak butuh uang kita Pak, gak butuh harta. Kenapa harus mengasihi Tuhan dengan segenap harta? The same thing, Tuhan berkata begini. Ini dalam perpikiran saya gitu ya. Kenapa Tuhan menyuruh kita mengasihi kita dengan segenap hati, artinya akal budi. Apakah engkau sungguh sangat kepintaran sekali sehingga Tuhan butuh pikiranmu? Kan jawabannya enggak kan. Saudara enggak eksis juga Tuhan aman-aman aja, enggak jadi pilek, betul enggak ininya? Karena pinternya saudara gitu dalam hal mencari uang dan sebagainya atau apa gitu, membuat makanan, melayani ini dan itu. No, he doesn't need you. He doesn't need your akal budi. Tapi tetap dia perintahkan untuk mengasihi dia dengan segenap akal budi kita. Apakah Tuhan perlu nefes kita? Seluruh tubuh jiwa raga kita, kehidupan kita? No. Kegeeran amat, kecakapan amat. Dia pikir kita, Tuhan membutuhkan kita gitu ini. No, dia bisa menumbuhkan dari batu dan sebagainya untuk memuji Tuhan. Alkitab berkata. No, tapi still dia perintahkan untuk kita menyembah dia dengan segenap jiwa kita. Apakah Tuhan butuh harta kita? No, of course no. Tapi kita yang butuh Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan dan menjadi belajar rendah hati. Karena dia enggak, semua juga punya dia. Buktinya apa? Buktinya nanti kita meninggalkan bumi ini enggak bawa 1 sen juga kan. Ininya, cuman titipan aja. So, the conclusion. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Karena Tuhanlah yang sudah mengasihi kita lebih